Annyeonghaseyo yorobun. We are from Pekyuskop. Perkenalkan, nama aku Afifa dan rekan aku. Nafila. Nah, kali ini kita nggak sendirian nih, kita udah ditemenin sama teman-teman dari Pramuka SMP Negeri 89 Jakarta. Halo guys. Hai guys. Pertama-tama di sebelah aku dulu ya. Halo, aku Reva sebagai Sekretaris Putri. Halo semuanya, aku Getsa sebagai Pratama Putri. Halo semua, nama aku Mirabel dari Seksi Dokumentasi dan Publikasi. Halo semuanya, aku Handin sebagai Humas. Halo semuanya, aku Kayasa dari Seksi Perlengkapan. Nah, teman-teman semuanya, pastinya Pramuka bukan cuma tentang lomba-lomba nggak sih? Ada pengurus di dalamnya. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang gimana sih pengalaman mereka selama menjadi pengurus, selama lomba, terus ngatur anggota-anggotanya. Oke, jadi gimana nih kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Udah pada kelas 9 semua ya? Iya. Kira-kira kangen gak nih sama Pramuka? Pasti bakal kangen. Udah berapa lama ya udah nggak pernah kali? Iya. Oke. Langsung aja nih ya. Jadi pertama-tama aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian itu setelah menjadi pengurus gitu? Oke, jujur pertama kali waktu jadi pengurus itu ada rasa senang sama terharunya. Karena kenapa? Saya dari awal pribadi waktu seleksi pasti banyak latihan dong, banyak latihan untuk gimana cara public speaking yang benar gitu. Nah dari situ juga saya mendapat banyak pengalaman dan pastinya waktu keterima bangga dong karena usaha saya terbayarkan. Kalau aku yang pertama sih tentu senang karena akhirnya apa tujuan aku yaitu menjadi Pratama akhirnya tercapai. Selain itu aku juga terharu dengan dukungan orang-orang yang udah memilih aku menjadi Pratama. Aku juga merasa bangga dengan diri aku karena akhirnya usaha yang telah aku lakukan itu membuahkan hasil. Kalau aku tuh ya kaget-kaget seneng ya, nggak nyangka tiba-tiba kepilih jadi pengurus gitu. Udah sih. Kalau aku pastinya senang karena sebelum jadi pengurus kan pasti ada seleksinya, ada proses. Jadi pas kepilih tuh pasti bangga juga sama diri sendiri. Terus yang pasti ada rasa deg-degannya juga karena kan memiliki jabatan sebagai pengurus punya tanggung jawab yang besar dan mempunyai tugas-tugas yang banyak juga. Kalau menurut aku pribadi, itu tuh kayak seneng campur bingung. Karena tiba-tiba keterima jadi pengurus juga kan. Terus, tapi overall sih seneng ya. Cuman bagian kurang enaknya itu di bagian ekspektasi orang-orang tentang gimana sih nanti pekerjaan aku sebagai seksi perlengkapan gitu. Itu beratnya. Oke. Terus suka duka kalian selama jadi pengurus itu gimana sih? Aku mau coba dengar dari Reva, Mirabel, sama Kayasa. Oke, dari aku sukanya jadi sekretaris itu ketika semua buku-buku udah saya tulis dengan benar. Gak ada lagi yang perlu ditanda tangan karena semuanya udah lengkap. Nah, itu bagian tersenangnya. Kalau dukanya tuh ketika ada satu aja nih bagian yang belum aku tulis. Wah, itu bisa fatal sih. Dan saya kadang merasa nggak bertanggung jawab kalau misalnya ngilangin satu aja. Ya, itu dari saya. Kalau aku tuh kan aku dokumentasi semua kegiatan yang waktu pramuka gitu ya. Nah jadi aku kalau misalnya habis kegiatan atau acara gitu aku nggak perlu minta lagi, udah langsung ada gitu di HP aku. Kalau menurut aku dari sukanya itu, aku paling suka pas kita ngumpul pengurus. Karena aku seneng banget kalau udah ngumpul-ngumpul kayak gitu. Rasa kekeluargaan itu erat banget dan bikin kayak aduh ini tuh sayang banget kalau sampai jabatan aku tuh berakhir gitu. Kalau dari dukanya paling pas ada perlengkapan yang kurang gitu atau aku ceroboh kayak tiba-tiba kurang sesuatu pas lomba lah atau pas iya pas acara kayak gitu itu yang agak kurang sih. Oke, jadi di sini kalian bisa melatih tanggung jawab gitu ya? Iya. Harus. Iya, itu sih harus ya. Oke, selanjutnya pengalaman yang paling berkesan menurut kalian tuh apa sih? Aku mau dengar dari Getsa sama Andin. Aku dulu. Ya, boleh. Boleh, Mbak.
Kalau aku yang paling berkesan itu pertama kalau lagi ada kegiatan yang mengharuskan kita tuh kerja sama bareng buat jadi panitia. Jujur itu tuh seru banget karena kita saling membantu, saling tolong-menolong gitu. Selain itu yang paling berkesan buat aku juga waktu kita udah di akhir masa jabatan. Itu entah kenapa rasanya tuh kayak makin lebih deket gitu. Betul Selain itu banget. aku juga bangga banget sama pengurus-pengurus aku karena mereka udah berhasil menjalankan tanggung jawab dan kewajiban mereka dengan sangat baik. Andin? Kalau dari aku pastinya yang paling berkesan tuh kalau misalkan waktu kita kumpul-kumpul buat nyelesain tugas-tugas kita yang banyak tuh jadi ngerasa lebih dikit kalau misalkan ngerjainnya tuh bareng-bareng gitu sih menurut aku. Nah, kalau tadi kan udah tentang nih pas lagi ngumpul pengurus ngerjain tugas kan selama jadi pengurus di Pramuka. Sekarang aku mau nanya nih, selama lomba nih, suka duka kalian selama lomba itu apa sih? Boleh dari Reva dulu? Oke, dari aku sukanya nih banyak banget sih sebenarnya, tapi karena aku bagian dari pos semapur sama pioneering, jadi aku ceritain bagian itu dulu ya. Nah, saya itu pribadi lebih suka di pioneering, bagian ngiket talinya. Kadang kita tuh kalau misalkan di lomba nih, waktu lagi ngiket tali, suka ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang gitu. Itu seru banget sih menurut aku. Nah, kalau bagian dukanya tuh waktu kita lagi overthinking banget mikirin gimana itu hasilnya, gimana nanti jadinya juara atau enggak, itu paling Deg-degan ya, paling deg-degan banget ya. banget, ya. Kalah atau menang gitu. Udah gitu mana kalau sekolahnya tuh keren-keren gitu ya. Iya, lawannya Produnya. berat-berat. Kalau kita udah bisa ngelewatin mereka, keren Wih, sih, bagus seneng banget. Kalau aku senengnya tuh tentu kalau pas berhasil bawa piala ya. Itu tuh kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Selain itu kalau kayak berhasil gitu dapetin 100 di pos, aku tuh kayak punya perasaan bahagia sendiri gitu. Terus kalau di lomba gitu kan kita bisa ketemu sama sekolah lain, kenalan. Jujur itu nambah relasi aku banget. Minta IG-nya dong Kak gitu Oh ya. iya, boleh. Kalau dukanya itu kalau kayak kita nggak berhasil memenuhi ekspektasi pelatih gitu. Kalau lomba ya bisa dibilang gagal bawa piala atau malah tangan kosong. Itu sedih banget. Tapi kita nggak boleh terlalu berlarut dalam sedih ya. Jadiin betul. pengalaman aja gitu. Ya namanya manusia nggak mungkin selalu sempurna kan. Iya, Itu aja asik. sih kalau dari aku. Kalau dari aku kan aku anak PU. Nah, terus habis itu kalau setiap lomba tuh kan biasanya pengetahuan umumnya materinya tuh kan beda-beda gitu ya. Nah, enaknya tuh sukanya ya aku jadi belajar hal baru gitu. Ya. Terus habis itu ya bisa makin dekat gitu loh. Dari lomba kita bisa makin dekat sama teman-teman aku, sama pangkalan lain gitu. Tapi kalau misalnya dukanya sih kata aku ngapalinnya banyak. Itu resiko. Ngapalinnya banyak. Terus habis itu kalau misalnya kita nggak sesuai ekspektasi gitu loh hasilnya. Iya. Ya udah sih. Kalau aku sukanya itu kalau semisal yaitu bisa tanding ulang, itu suka banget. Alhamdulillah banget bisa tanding ulang, terus bisa mendapatkan juara, bawa pulang piala, itu pasti seneng banget. Apalagi kalau semisal di Morse nih ya, selesai kita tanding ulang atau selesai kita lomba, pasti kita sama anak-anak Morse yang lainnya tuh ngungkapin gimana nih jawaban kalian sama apa enggaknya, itu seru banget, yang paling berkesan buat aku. Nah, kalau dukanya itu kalau semisal yaitu nggak sesuai sama ekspektasi hasil lombanya, mungkin kayak ada yang salah apa gimana, itu dukanya sih. Kalau menurut aku, kan aku pos PU juga sama Mirabel ya, sama pos Sandi. Kalau di bagian PU tuh enaknya aku bisa jadi belajar ilmu baru yang belum aku tahu gitu. Dan aku rata-rata tuh kayak tahu satu ilmu itu dari pramuka juga. Nah, terus kalau buat Sandi itu kayak bisa ngelatih cara berpikir kritis aku buat nyelesain Sandi itu. Terus kalau dari dukanya paling yang kayak belum dapat piala gitu, bawa pulang piala, itu juga kayak sedih banget, ngerasa gagal, nggak bisa maksimalin usaha aku selama lomba gitu. Jangan nangis ya, jangan nangis.
Iya, Yes. Queen never die. Nah, back to pengurus kan tadi udah ya ngomongin lomba. Sekarang aku pengen nanya, gimana cara kalian buat ngatur anggota-anggota yang sulit diatur? Kan pastinya ada ya setiap anggota itu ada yang keras kepala lah. Kan kita sulit ya buat nyatuin pikiran-pikiran di pengurus itu. Gimana? Boleh aku mau denger dari Getsa sama Andin. Getsa aja, Getsa. Apa aja? Hmm. Ya. Jadi kayak kata Nafila tadi kan nggak semua anak-anak pasti gampang diatur dong. Beberapa ada yang egois lah atau susah beda pendapat. Jadi kalau cara dari aku pertama, semisal ada perbedaan pendapat di antara mereka, aku biasanya ngadain semacam diskusi buat tahu titik temu masalahnya ini itu karena apa, dan kita bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dimana pramuka itu kan menganut sistemnya kekeluargaan kan. Iya, demokrasi. Iya. Iya, betul-betul. Ya, jadi kita harus menyelesaikannya secara begitu. Terus juga semisal kalau dalam mungkin baris berbaris atau ketika di lapangan itu aku sama Pratama Putra itu biasanya memberikan perintah itu secara tegas. Selain itu juga memberikan mereka arahan dengan baik, menuntun mereka gitu. Nah, semisal dengan cara-cara begitu mereka masih belum mau menuruti aku dan Pratama Putra, biasanya aku sama Pratama Putra akan memberikan konsekuensi yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Kurang lebih sih gitu aja. Nah, kira-kira udah banyak nih ya, berapa menit berlalu gitu kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, tukar Terus, pengalaman. Ya dapat ilmu baru juga nih tentang Betul. belajar tanggung jawab. Terus bisa jadi pengalaman baru juga buat kita, buat yang mau belajar public speaking ya. Betul. Ya, terus aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu dan Makasih tenaganya. semuanya. Udah nggak berasa ya. Terus semoga kedepannya kita bisa menyerap ilmu baru dari yang udah teman-teman kita sampaikan. Iya. Mungkin segitu aja dari kita. Tuh, dua. Alon-alon asal kelakon. Jayalah ambalan pasti kertas. Salam pramuka. Salam.